saya yang kali pertama dari Yakub nih. Jadi yang laki. Jadi saya nanti kalau selama ini kan saya dipanggilnya anak cucu saya yang paling besar itu namanya Marco. Ya. Putri saya namanya Putri, anaknya Marco. Jadi selama ini saya dipanggil Opu Marco. Jadi opunya si Marco gitu istilahnya. Kalau katakan gitu kan gitu. Tapi karena Kiara udah lahir, ya nanti saya akan dipanggil bukan lagi Opu Marco, tapi jadi opunya Kiara gitu. Itu cara orang Batak begitu. Jadi kita sudah mau baik-baik nih sama Marconya, sama cucu, supaya dia jangan kaget nanti dikiranya komplain kenapa tiba-tiba kok nama opung saya ini jadi berubah gitu kan. Nah, dia mau baik-baik sama Marco. Dan karena ada cerita katanya orang lain itu tiba-tiba diganti nama tuh marah itu cucunya. Kok namanya ini jadi hilang gitu ya. Tapi Marco kelihatannya ngerti. Dan biasanya kita harus memberi permisi sama dia ini. Nantinya ada acara khusus untuk itu, permisi sama si Marco-nya. Karena dia sudah kan kita pinjam nama dia selama berapa tahun gitu ya. Nah, jadi nanti bikin acara supaya kemudian saya menjadi opunya Kiara jadi. Total cucu jadi berapa? Total cucu 6. Nah, jadi 6, 4 laki, 2 perempuan. Gimana nih momen haru Ompung sendiri mungkin melihat muncul nih cucu tambahan cucu gitu? Ya terus terang aja kemarin kan sebenarnya Mila itu agak sedih juga karena dia sungguh-sungguh ingin sekali dia lahir normal. Gitu. Jadi terus dia bilang mau lahir normal, dia ingin merasakan sebagai lahir normal. Gitu. Tapi saya tiba-tiba ditelepon jam 7 malam, dia bilang kata dia ke dokter, rupanya dokter bilang tidak bisa ditunggu lagi karena mungkin air ketubannya sudah berkurang. Dia bilang kalau ditunggu terlalu lama mungkin bisa tidak baik. Dokter menganjurkan harus dioperasi sesar. Gitu. Jadi ya udah buru-buru kita juga ke sana dan akhirnya jam 9:41 dia lahir. Tapi Mila sempat nangis ya waktu itu. Iya dia sedih, dia nangis karena dia pengen normal gitu loh. Jadi dia mau membahas bisa nggak ditunda dulu gitu sampai lahir normal gitu. Tapi dokter mengatakan nggak bisa lagi. Kalau ditunggu takut ada apa-apa gitu loh. Alasan dari dokter sendiri apa? Secara kan Mila kan rajin olahraga, ikut senam kami. Iya semuanya oke, bagus. Justru karena itu makanya dia terasa sehat banget, nggak ada merasa apa-apa. Jadi kan lama dikandungnya anak itu kan lebih daripada waktunya itu saya kira itu pas sebenarnya. Sudah diperkirakan hari Rabu, kalau hari Rabu mungkin hari Kamis gitu ya. Sampai kita candain pada waktu itu kalau Rabu tanggal 20 itu kan Pisces, kalau 21 itu Aries gitu kita bercanda kan gitu. Tapi ya dokter bilang harus sesar aja. Gitu. Artinya saya pikir sudah. Usia kandungan Mila berapa? Aduh bersih saya lupa saya. Yakub yang lebih tahu kan dia. Kalau berat sama tingginya? Kalau berat kalau nggak ini saya kemarin itu 3,1 ya. Panjang kemarin saya lupa catat ya. Tapi cukup panjang saya. Putih ya, ini udah lihat fotonya kan, putih seperti Mila sama Yakub. Ya badanan lah mereka lah. Ya kalau kita opungnya gini kan senang loh kalau melihat cucu gitu ya. Jadi ada mainan lagi di rumah ya. Bang Oto ada upacara adat nggak nanti untuk cucu sayangan? Ya saya bilang tadi itu, kalau biasanya orang Batak itu penuh kan semua acara-acara ya. Iya. Nanti kalau dia udah lahir gini, pasti kan ada juga baptis kan. Iya. Nah, kalau waktu baptis itu saya bilang tadi itu, tentunya kan harus ada acara juga untuk Marco karena namanya harus diganti menjadi namanya Kiara kan. Iya. Jadi saya harus pamit sama Marco-nya gitu loh. Itu adat-adat yang inilah. Permisi, jadi dia pun tahu gitu ya. Jadi memang orang Batak selalu dengan simbol-simbol. Sempet Tapi nangis. dapat marga Hasibuan juga dong. Ya Hasibuan dong. Kiara, Aronika, Hasibuan. Gitu. Cukup menarik ketika tadi
dua nama itu bisa sinkron seperti itu. Ya kan? Ya makanya, jadi saya juga kan nggak tahu dia Yakub sama Mila bilang Pak kalau kasih nama dong katanya. Ya kalian udah kasih nama enggak? Dia bilang kami punya namanya. Saya tanya apa namanya kalian kasih? Dia bilang Kiara. Oh gitu ya. Mula-mula saya nggak nanya apa artinya Kiara ini kan gitu. Tapi saya pikir saya tanya juga lah apa artinya Kiara? Dia bilang itu terang. Ya udah kalau gitu udah lama dia tanya terus bulan terus tanya lagi Pak namanya apa gitu. Dia bilang saya doa dulu dah sama mama saya bilang karena namanya mau kasih nama kan harus doa ya kita doalah sama istri kan ya masing-masing doa cari-cari ya ketemu nama Arunika ini ada itu bahasa dari bahasa Irlandia ada bahasa Hindi tapi ya yang artinya ya adalah cahaya matahari pagi keren juga ya. Ya tentu saya berharap tentunya ya dengan nama itu ya keluarga Yakub, Mila dan keluarga besar kita ya selalu bersinar terus ya dengan cahaya matahari pagi. Itu yang kita doa ini kan nama itu kita sebagai doa gitu dari opungnya gitu. Jadi mudah-mudahan si Tiara ini bisa bahagia kelak sampai dia tua ya kan. Akan Tuhan, gitu ya, membahagiakan orang tua, masyarakat dan semua orang. Om tadi kabarnya pas ngelahirin Kak Jessica lahirin, Sempat nangis Om ya, Bang? sama tante sempet nangis nih. Iya. Saya sih bahagia sih, ya. Tapi istri saya yang kelihatan sekali yang terlalu apa ya nangis tapi nangis bahagia kan tentunya. Sama mama Mila juga. Kita kan bersama keluarga kumpul. Mama Mila. Abang-abangnya Mila juga ada di sana. Waktu saya datang, semua istri saya sudah di sana, anak putri saya sudah di sana, cucu-cucu yang lain sudah di sana, semua ngeliatin gitu, nungguin gitu ya. Ya cukup big group lah gitu ya, melihatnya. Senang sih, senang. Karena sudah lama ya, saya sudah lama, cucu saya yang paling kecil kan sudah hampir 5 tahun ya. Lebih kali ya. Lebih, udah ya 7 tahun, 5-6 tahun gitu. Jadi saya udah lama nunggu kan, dapat lagi satu gitu. Perempuan lagi kan gitu. Seperti apa sambutan ponakan sepupu yang lain? Nah, ada anak putri, anak cucu saya yang paling cucu saya yang perempuan kan ada satu. Dulu kalau diceritain kalau bahwa itu antinya yang bilang anti Mila gitu hamil ya mulai dia cemburu kan nih. Apalagi diberitahu ini yang lahir perempuan gitu. Tapi puji Tuhan ya, kira-kira 6 bulan yang lalu setelah Mila mulai hamil, dia malah happy. Ya, dia nggak cemburu lagi gitu. Dia bilang saya mau jagain deh sama si adik gitu. Jadi oke lah, bagus-bagus semuanya. Ada teman ya? Ada teman gitu. Jadi ibaratnya dia yang paling excited ya bisa dibilang ya. Paling Semua excited, cuma mungkin ya karena mungkin ini dari Yakub kan, anak paling bungsu kan Yakubnya. Jadi ya perempuan juga dapat ya udah jadi happy banget. Jadi saya bilang ya kalau perempuan yang dapat berarti saya besok-besok lebih cepat punya cicit kan. Iya betul. Iya, karena perempuan lebih cepat kawin kan biasanya kan. Iya kan. Jadi selalu kita lihat baiknya lah gitu. Om Bre, adakah ngasih kado yang spesial gitu? Ya, kalau kita kan kado spesial kita itu adalah doa. Gitu. Ya, yang penting kalau harta benda-benda kan bisa hilang, tapi kalau doa kan selalu abadi. Itu yang kita berikan kepada kita. Om saat tahu Mila harus operasi sesar, bagaimana reaksi dari Yakub sendiri? Artinya kan dia menemani di dalam persalinan. Ya, dia firm sih. Dia bilang ya kalau memang harus gitu ya jalani. Dan dia berdua, Yakub juga ada di dalam. Dia masuk ke ruang persalinan, kita di luar nungguin. Dan seperti apa Yakub sendiri melihat persalinan itu, sempat cerita nggak sih bagaimana? Belum, karena dari malam kan sudah happy banget gitu ya. Jadi setelah itu saya belum ketemu Yakub nih, belum ngobrol nih. Baru tadi malam saya hanya bilang Yakub, selamat ya kali jadi papa sekarang. Jadi ya selamat. Saya nggak bisa bayangin kalau dia yang kemarin kita 1000
anak kecil, sekarang sudah jadi seorang bapak ya. Dan dia ini ya betul-betul exciting banget nunggunya ya gitu. Waktu di ruang kamar anak gitu, saya lihat dari jauh dia masih di dalam, dia pegang-pegang bayinya. Senang sih rasanya. Dan mati saya gini, kalau kita kan sayang anak, dan kemudian ternyata anak kita sayang sama anaknya, wah itu kebahagiaan luar biasa buat saya. Itu yang saya rasakan. Ketika saya melihat Yakub, dia begitu sayang melihatnya di anaknya, dia pegang-pegang, dia lama di situ. Saya bersyukur pada Tuhan. Nah, sudah saya sayangi, ternyata anak saya bisa menyayangi anaknya, berarti itu sayang. Itu kebahagiaan yang bisa saya ceritain. Saya rubah-rubah ya. Pertama mereka bilang, wah milih opungnya, milih saya. Tapi setelah berapa lama saya lihat, wah udah milih Mila nih. Terus milih Yakob, saya lihat perpaduan ya antara Mila sama Yakob misalnya. Ada fotonya di sini saya lihat. Mau melihat nggak? Boleh Om, tunjukin Om. Ya? Tanam bang, bentar om. Gantian. Nah, ini Kiri Om. Gantian. Tanam. Om. Wah, ada notif tuh. ini ya. Oke. Makin sering pulang. Apa dong opungnya banggain cucunya ya. Sini lagi Om, bentar Om. Sini lagi Om. Iya dong, harus ya. Ah, ini. Om, sebenarnya ini ada permintaan khusus nggak sih? Artinya ini kan sesar ya. Untuk tanggalnya sendiri ada pesan khusus nggak sih? Enggak, justru Mila ada. Saya waktu dikasih tahu dia bawa sesar, saya tanya istri saya, bagaimana Mila waktu dia sampai nangis juga tadi. Dia pengennya normal. Oh gitu. Karena medis ya. Nah, dia masih minta katanya kalau boleh enggak gitu ya. Dia pengen sekali normal. Dia mungkin pengen sebagai ibu yang merasakan bagaimana melahirkan seorang anak ya. Dia tanya istri saya, di mana Mila? Aduh, dia agak nangis juga dia karena dibilang sesar. Yang pengennya normal. Jadi nggak ada atur tanggal. Makanya teman-teman di wartawan kan berapa waktu kan banyak teleponin saya. Saya kan susah jawab gitu kan. Kapan-kapan karena nggak ada rencana fix. Kalau sesar kan kita tahu tanggal berapa gitu. Nah ini kan normal, jadi kita nggak bisa prediksi gitu. Yang paling repot apalagi kemarin itu ada berita lagi di media sudah ngelahirin gitu ya kan, 4 hari yang lalu gitu ya. Wah ini saya diserbu semua, ucapan selamat gitu ya. Tapi saya pikir-pikir ya udah itu doa lah saya pikir ya.